Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Diani dengan NIM 31221056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 2 teknologi jaringan dalam IoT. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini ada jaringan dalam IoT, yaitu ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, atau WAN, atau seluler. Nah, Wi-Fi untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat. Lalu di sini ada Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan. Lalu Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi. Lalu WAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Lalu seluler untuk koneksivitas global dan skala besar. Lalu keuntungan dalam IoT teknologi jaringan. Yang pertama, konektivitas yang luas dan global. Yang kedua, penggunaan energi yang efisien. Yang ketiga, skalabilitas untuk jaringan besar. Yang keempat, kinerja yang andal dan cepat. Lalu, konektivitas yang luas dan global. Salah satu keuntungan dalam teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Selanjutnya, manfaat konektivitas yang luas dan global. Skala luas. Teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks, seperti jaringan kota pintar atau smart city yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Lalu, koneksi tanpa batas. Koneksivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil di luar negeri. Contoh, perangkat pelacakan hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Selanjutnya, kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antar negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Bisa kita lihat di sini sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisien dalam rantai pasok. Contoh penerapan. Di sini ada contoh penerapannya, bisa kita lihat. Pemantauan waktu yang menggunakan teknologi LoRa dalam pengiriman kontainer meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisiensi rantai pasokan sambil mengurangi biaya terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Lalu, penggunaan energi yang efisien. Nah, di sini ada salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Lalu, efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dalam daya baterai terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Selanjutnya, pentingnya efisiensi energi. Prolonged battery life. Teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama. Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Lalu,
pengurangan dampak lingkungan. Dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Lalu, biaya operasional rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Lalu di sini ada contoh penerapan smart grid. Nah, ini contoh-contohnya. Smart grid merupakan kombinasi antara teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik. Dalam penerapannya, smart grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang sekitarnya. Metering digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart grid sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Lalu, skalabilitas untuk jaringan besar. Pertama, salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dan perangkat terhubung. Lalu, skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas data tanpa mengorbankan kinerja atau keandalan. Lalu keuntungan dari skalabilitas, yang pertama pertumbuhan tanpa batas. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Kedua, perkembangan tanpa batas. Dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar, teknologi jaringan yang dapat diskalakan memengaruhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Lalu, yang terakhir, efisiensi dalam pengelolaan. Dengan skalabilitas yang baik, pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Yang pertama ada smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart buildings, smart data center. Sini bisa kita lihat juga ya teman-teman. Lalu kinerja yang andal dan cepat. Ini adalah gambarannya. Salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang andal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data yang efisien antar perangkat. Lalu kerja yang andal dan cepat, respon waktu. Teknologi jaringan yang andal memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata. Contoh, mobil otonom perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Lalu, pertukaran data lancar. Jaringan cepat dan andal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan meminimasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data dan terus-menerus. Konsistensi operasional. Jaga perangkat IoT tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan, penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Lalu ini contoh penerapannya lagi. Jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data
viral secara instan. Lalu tantangan dalam IoT teknologi jaringan. Di sini ada latensi dalam transmisi data, lalu keamanan dan privasi data, lalu interoperabilitas perangkat, lalu pengelolaan jaringan yang kompleks. Selanjutnya, inovasi dan perkembangan. Di sini yang pertama ada integrasi 5G untuk kontekstivasi super cepat, pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam pengelola jaringan yang kompleks. Lalu ini referensi-referensinya teman-teman. Oke, segitu saja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.